Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share satu lagi config terbaru untuk Gcam Nikita versi 2.0, yaitu config Google Pixel 4. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah config ala-ala Google Pixel 4 ya teman-teman, yang tentunya hasilnya cukup bagus di semua kondisi, baik untuk foto di siang hari, untuk objek pemandangan maupun objek manusia. Serta untuk di malam hari, mode malamnya juga cukup bagus ya. Meskipun tanpa mode astrofotografi, hasilnya sudah cukup bagus. Apalagi kalau ditambah dengan mode astrofotografi, tentunya hasilnya super mantul. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara restore config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang lagi. Serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Di sini untuk Gcam Nikitanya akan saya sediakan dua versi, yaitu versi clone dan juga versi original. Di sini saya menggunakan yang versi clone ya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcamnya sini ditekan lama. Selanjutnya pilih info APL, lalu hapus data, hapus semua data dan oke. Selanjutnya buka lagi Gcamnya, kemudian kita izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config-nya. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya ya. Terutama buat kalian yang baru pertama kali install Gcam, kalian harus masuk ke menu setelan. Selanjutnya scroll ke paling bawah, kalian pilih yang config ini ya teman-teman. Config, lalu kalian pilih save, kemudian save. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file XML atau config-nya di folder tersebut. Selanjutnya kalian download ya untuk config-nya, linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa di sini config-nya saya sediakan 3 format, yaitu format default, JPEG dan juga YUV. Silakan disesuaikan saja dengan kamera 2 API di HP kalian. Oke. Di sini saya menggunakan yang YUV ya, karena untuk device saya kamera 2 API-nya ada di level 3. Setelah itu kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, lalu config 7 dan tempel di sini ya, di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcamnya. Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini, bisa di sini atau di sini ya. Lalu pilih config yang barusan kita copy tadi. Ini ya, Google Pixel 4 Kim TV Official. Kemudian kita restore. Oke. Sampai di sini untuk proses restore config-nya sudah sukses ya. Dan Gcam siap digunakan. Dan fitur-fiturnya di Gcam ini seperti biasa. Ada mode malam, kemudian mode portrait, mode kamera, video, dan di menu lainnya sini ada panorama, photosphere, slow motion, time lapse, dan juga playground. Dan di sini untuk Gcam ini sudah support manual fokus ya teman-teman, yang bisa diatur mulai dari makro, selfie, 2 meter, infinity, dan juga auto. Oke, dan catatan untuk menggunakan manual fokus di Gcam Nikita, pastikan selalu kalian rubah untuk HDR plusnya, jangan yang enhance ya, tapi kalian pilih yang on saja, kalian pilih yang tengah ini.
Kalau kalian pilih yang enhance, maka dia akan lag ya. Maka solusinya untuk menggunakan manual focus, kalian wajib pilih yang HDR plus on saja. Oke. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya, baik untuk mode malam, mode portrait, maupun semua fitur-fitur yang lainnya langsung kita tes di luar. Oke, selanjutnya langsung kita coba di outdoor ya. Ini ada objek sawah dan belakang-belakangnya ada bangunan-bangunan seperti itu ya. Ada beberapa gazebo. Kita coba. Dan seperti ini hasilnya, warnanya keluar ya, dan detailnya juga dapat seperti ini teman-teman, seperti yang terlihat di layar ya. Oke, kemudian selanjutnya ini saya coba dekatkan dengan objek ya. Objeknya di sini padi. Oke, dan masih proses HDR. Hasilnya mantap, detail ya teman-teman. Oke, kita coba ganti objek yang lain, masih menggunakan mode auto ya. Ini HDR plus aktif seperti ini. Hasilnya mantap untuk mode autonya ya. Oke, masih mode auto lagi, kita tes. Oke, dan seperti ini teman-teman, hasilnya bagus ya. Kemudian selanjutnya kita coba mode manual focus, dan saya mau mencoba mode makronya. Untuk menggunakan mode makro, pastikan posisi HDR plusnya aktif ya. Jangan dipilih yang HDR plus enhance biar tidak lag, tapi pilih yang HDR plus saja yang tengah, seperti yang saya terangkan di depan tadi. Dan seperti ini beberapa contohnya ya untuk mode makro, cukup bagus, detail. Dan selanjutnya kita coba untuk objek manusia. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini untuk mode kamera biasa ya. Kemudian ini untuk mode potretnya, bokehnya mantap, rapih. Ini juga mode potret. Dan yang ini untuk mode kamera biasa. Kemudian ini beberapa contoh hasil foto menggunakan Gcam ini ya. Ini mode auto semuanya. Dan ini mobil kondisi berjalan ya teman-teman. Hasilnya masih bagus, tidak goyang, hasilnya mantap. Kemudian ini beberapa contoh untuk mode malamnya, baik untuk mode malam biasa maupun mode malam astrofotografi. Hasilnya cukup bagus dan minim noise. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.